sesuai dengan tema diskusi kita kali ini yaitu membangun tata negara Republik Indonesia. Sebelumnya saya memberikan nama membangun teori tata negara, tapi itu terlalu jauh mungkin ya Mas ya. Baik Mas, jadi inti dari disertasi ini adalah adanya keinginan dari Mas Zainal untuk semacam mengkritisi lembaga-lembaga independen. Nah, pertanyaannya Mas, sebelum reformasi ini apakah lembaga-lembaga itu yang bukan lembaga independen maksudnya itu sudah memiliki basis teori yang kuat sehingga penamaan-penamaan itu ya kita lanjutkan begitu. Ada yang kita lanjutkan, ada yang baru gitu. Kira-kira bagaimana? Um, Sederhananya begini sebenarnya ya, kelahiran lembaga negara independen itu terjadi karena ketidakpercayaan pada lembaga yang lama. Hmm. Bukan cuma sekedar khas Indonesia, di Amerika pun kelahiran lembaga negara independen itu karena ketidakpercayaan pada lembaga lama. Hmm. Karena lembaga lama itu memiliki kinerja yang buruk, ya, Hmm. dan sulit tentunya untuk melakukan perbaikan, maka kemudian biasanya yang dilakukan itu adalah membentuk satu kelembagaan baru yang mengambil alih itu. Itu sesuai dengan teori salah satu teori liberal sebenarnya, ya, yang konsep prinsipal agen. Hmm. Jadi prinsipal agen itu kira-kira kalau mau disederhanakan ya, prinsipal agen itu bahwa yang paling penting itu adalah prinsipalnya. Siapa prinsipalnya adalah rakyat. Hmm. Agen pemerintah itu sangat mungkin diganti, sangat mungkin digeser-geser. Nah, dari konsep itu Amerika melahirkannya dulu ketika kegagalan pemerintah Amerika mengurus yang namanya pelayanan publik. Makanya Hmm. kenapa kemudian mereka membentuk yang namanya lembaga negara independen khusus untuk menguatkan pelayanan publik pemerintah. Karena mereka tidak percaya dengan kinerja pemerintah, dibuatlah lembaga negara independen. Nah, Hmm. jadi kalau pertanyaan Anda tadi soal bagaimana dengan lembaga lama, kasus Indonesia, termasuk kasus berbagai negara ya, menunjukkan biasanya kelahiran lembaga negara independen itu dilakukan setelah adanya memuncaknya ketidakpercayaan pada lembaga lama. Hmm. Dalam beberapa negara-negara, contoh negara misalnya, kelahirannya itu dipengaruhi karena transisi demokrasi dari otoritarian menuju ke arah demokrasi. Hmm. Di Afrika Selatan misalnya, kelahirannya itu pasca diruntuhkannya rezim apartheid. Apartheid ya. Setelah itu runtuh, diubah konstitusi Afrika Selatan dan melahirkan begitu banyak lembaga negara. Hmm. Nah, Indonesia relatif, ya saya mengatakan relatif mirip ketika jatuhnya Soeharto, ya diiringi dengan keinginan untuk membentuk lembaga-lembaga negara independen karena ketidakpercayaan pada pemerintah. Misalnya, kenapa kita membentuk komisi pemilihan umum? Karena dulu komisi pemilihan umum itu atau penyelenggara pemilihan umum itu dilakukan oleh pemerintah Hmm. melalui Departemen Dalam Negeri. Orang nggak percaya itu, hasilnya orang nggak Hmm. percaya. Makanya dibentuk lembaga negara independen khusus soal kepemiluan. Begitu juga yang lain, misalnya komisi yudisial. Komisi yudisial dihadirkan karena orang tidak percaya dengan Mahkamah Agung. Hmm. Mahkamah Agung mengalami kegagalan, maka dibentuklah komisi yudisial yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim agung. Di tempat Hmm. lain juga begitu. Misalnya kegagalan negara melakukan pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian, itu membuat dibentuk yang namanya lembaga negara independen seperti KPK. Hmm. Nah, jadi memang salah satu penyebabnya, ada banyak penyebabnya tentu saja, kalau mau dijelaskan lebih panjang, tapi salah satu penyebabnya adalah seiring ketidakpercayaan pada lembaga lama yang mengerjakan itu, sehingga siapa yang mengerjakannya itu diganti. Lahirlah Hmm. yang namanya lembaga negara independen. Dan bukan cuma khas Indonesia. Kalau kita lihat ada buku menarik ya, ditulis oleh Fabrizio Gilardi
yang menjelaskan bahwa hampir semua negara-negara, termasuk negara Eropa khususnya, yang mengalami transisi dari otoritarian atau dari komunisme menuju ke arah yang lebih liberal, atau dari otoritarian menuju ke arah demokrasi, kita selalu menghadirkan yang namanya lembaga negara independen. Banyak sekali negara, ada riset-riset misalnya yang dilakukan oleh Umid Somnes kalau tidak salah, yang menyebutkan bahwa pasca amandemen itu lahir lebih dari 100 lembaga negara independen yang ditaruh di masing-masing konstitusi masing-masing negara. Jadi negara yang mengalami transisi mengubah undang-undang dasarnya lalu kemudian memasukkan yang namanya lembaga negara independen dalam konstitusinya. Termasuk Indonesia, karena kemudian melahirkan misalnya kayak KPU dan Komisi Yudisial ketika perubahan Undang-Undang Dasar dari 99 sampai 2002.